Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad asyrafil anbiya'i wa khatamil mursalin wa ala alihi wassahabati ajma'in. Sayyidi wa maulai, ustadzi wa syaikhi Hadratil Mukarram Kiai Haji Dr. Profesor Dr. Muhammad Thorha Hasan, Mustasyar Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Kiai Haji Soleh Bahruddin, Musyrif Ma'had Ngalah dan Universitas Yudarta, para tamu undangan yang saya hormati dari para tokoh agama maupun dari pengurus Nahdlatul Ulama. Awal mula dari Ibrahim. Itu bapak, Rohim itu umat. Kalau non muslim menyebutnya Abraham. Hidup di kota Ur Kasdin, dalam istilah Arab Ur Kildah, sekarang 12 kilo selatan Baghdad. Hidup dengan istrinya bernama Saroh atau Sarai. Ringkas cerita, beliau konflik dengan penguasa yang diktator bernama Nabukadnasar atau Namrud kata para kiai. Akhirnya Ibrahim dan seluruh keluarganya hijrah, pindah dari Ur Kildah, Ur Kasdin menuju ke barat. Sangat jauh ke barat menjumpai sungai, yaitu sungai Jordan, Nahrul Urdun, sungai Jordan, yang sekarang sungai yang memisahkan antara negara Jordan dan Palestina, Dofa Gharbiyah, tepi barat. Ibrahim menyeberang sungai, sekeluarga selamat sampai ke tepi barat. Menyeberang itu kata kerjanya abaro. Maka setelah beliau berhasil menyeberang sungai, dipanggil Ibrani, penyeberang Hebrau. Asal mulanya Ibrani dari kata abaro, menyeberang. Karena Saroy ini mandul, belum punya anak, maka terpaksa Ibrahim nikah lagi dengan perempuan cantik dari Mesir bernama Hajar. Ini kiai-kiai yang keturunannya kurang banyak segera nikah lagi supaya memelihara dan mengembangkan bibit unggul. Harus disebarluaskan bibit unggul. Ringkas cerita, 9 bulan istri muda Hajar melahirkan anak laki-laki bernama Yishmail. Yishma mendengar, il atau Elohim Tuhan. Jadi artinya orang yang mendengar Tuhan, Yishmail. Setelah menjadi bahasa Arab Ismail, orang Kebumen, orang Banyumas Ismail. Ya nggak apa-apa, pokoknya tujuannya sama lah. Kalau non muslim Yishmail, il itu Tuhan. Jadi seperti Israel, hamba Tuhan. Karena istri muda sudah punya anak, istri tua belum. Rupanya Nabi Ibrahim sering mendatangi istri muda karena sudah ada anak. Istri tua cemburu. Untuk menyelesaikan masalah, istri muda oleh Allah diperintah agar pindah, dibawa pergi dari Palestina. Allah perintah Nabi Ibrahim agar membawa pindah istri mudanya dengan bayi yang baru beberapa minggu ke arah selatan, sangat jauh sekali, sampai pada biwadin ghairi dzar'in, sampai pada jurang yang tidak ada kehidupan. Di sebelahnya Baitullah, Ka'bah.
Di situ Ibrahim diperintah oleh Allah berhenti, baru saja istirahat. Allah perintah agar Ibrahim cepat sekarang juga kembali ke utara kepada istri tuanya. Istri muda dan anak yang baru beberapa minggu Ismail ditinggal sendirian di jurang yang tidak ada makhluk hidup di situ. Tidak ada air setetes pun. Nah, kemudian ringkas cerita, Ibrahim kembali ke istri tua Sarah. Allah menghendaki Sarah di usia yang tua mempunyai anak namanya Ishak. Ishak punya anak Yakub. Yakub itulah yang dipanggil Israel atau hamba Allah. Yakub punya anak 12 namanya Raubin, Sam'un, Zabulon, Yahuda, Lavi, Yasakar, Gad, dan Naftali, Yusuf, Bunyamin. Ini pendeta saja belum tentu hafal loh. Itulah yang nanti akan menurunkan bangsa besar, yaitu bangsa Israel. Dari situlah para nabi-nabi dilahirkan. Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Musa, Nabi Dawud, Nabi Sulaiman, semua bangsa Israel. Dan yang paling terkenal adalah Nabi Isa Al-Masih Ibni Maryam, yang oleh orang Islam, yang orang Islam sendiri diwajibkan menghormati setinggi-tingginya. Kita ini harus menghormati Isa Al-Masih. Maka orang Islam ketika menyebut nama Isa Al-Masih harus ditambahi alaihis salam. Orang Kristen HKBP, itu orang Kristen Batak, menyebut Yesus itu hanya itu si Yesus. Pakainya si lagi, itu si Yesus. Orang Islam lebih menghormati, ada alaihis salam gitu. Kemudian Ismail besar, nikah dengan, oh ya, Ismail kehausan. Ringkas cerita, udahlah ringkas cerita. Kakinya Ismail memukul-mukul bumi sambil menangis kehausan. Hajar bingung, bolak-balik antara gunung Sofa Marwah mencari barangkali ada sumber air atau apalah yang bisa dimakan, tidak menemukan apa-apa. Ismail semakin menjadi-jadi, menangis, kehausan, kelaparan. Dari ujung kakinya keluarlah air yang sekarang terkenal dengan air Zam-Zam, yang sejak itu sampai sekarang tidak pernah berkurang air itu, apalagi habis. Padahal ketika musim haji minimal setiap hari dibikin rata-rata 2 juta liter sampai 2,5 juta liter. Kalau satu orang 1 liter sehari, bahkan lebih kan. Tapi yang jelas sejak itu sampai sekarang air Zam-Zam tidak pernah berkurang, apalagi kehabisan. Karena ada air, maka mulailah ada kehidupan. Burung-burung berdatangan, ada yang mengikuti jalannya burung itu, yaitu suku Jurhum dari selatan. Mengikuti arahnya burung, ternyata ada air. Maka suku Jurhum hidup di jurang itu, yang sekarang Masjidil Haram itu, jurang sekarang yang dulu jurang itu. Hiduplah suku Jurhum. Ismail dewasa, nikah dengan salah satu perempuan dari suku Jurhum. Ismail punya anak Kidro, Kidro punya anak Hamel, Hamel punya anak Banat, Banat punya anak Salaman, Salaman punya anak Hamesa, Hamesa punya anak Udad, Udad punya anak Ad, Ad punya anak Adnan, Adnan punya anak Nizar, Ma'ad, Ma'ad punya anak Nizar, Nizar punya anak Mudhar, Mudhar punya anak Ilyas, Ilyas punya anak Mudrikah, Mudrikah punya anak Huzaimah, Huzaimah punya anak Kinanah, Kinanah punya anak Nadr, Nadr punya anak Malik, Malik punya anak Fihir, Fihir punya anak Lu'ay, Ghalib, Ghalib, Ghalib punya anak Lu'ay, Lu'ay punya anak Ka'ab, Ka'ab punya anak Murrah, Murrah punya anak Kilab, Kilab punya anak Abdul Manaf, Abdul Manaf punya anak Hashim, Hashim punya anak Abdul Muttalib, Abdul Muttalib punya anak Abdullah, Abdullah punya putra Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi
Jadi sesungguhnya terutama para romo, para pendeta, umat Islam dengan umat Kristiani dan Yahudi dulur misan. Ya bahasa Jawa dulur misan ya. Sepupu lah, nggak layak kalau bertengkar. Malah bila perlu bagi-bagi. Jadi kalau ada pesantren dibantu gitu kan. Nanti banser kalau hari Natal jaga gereja gitu aja udah. Tapi kalau pesan Yudarta ya dibantu gitu. NU dibantu. Oh anak dulur kok misanan. Tidak layak bertengkar dan tidak layak bermusuhan. Nabi Muhammad 13 tahun ini ringkas sekali loh. Ini saya cerita ringkas sekali. Sebenarnya 2 tahun ini cerita ini sebenarnya. Nabi Muhammad 13 tahun di Mekah mendapatkan pengikut kurang lebih 120 orang. Itulah as-sabiqunal awwalun, generasi pertama yang beriman ikut Nabi Muhammad, kurang lebih 120. Kemudian beliau pindah ke kota Yathrib, 485 km utara Mekah. Kenapa kota itu dinamakan Yathrib? Karena yang membangun kota itu seseorang bernama Yathrib bin Laud bin Amlik bin Sam bin Nuh, cicitnya Nabi Nuh. Nabi Muhammad masuk kota Yathrib mendapatkan masyarakat yang majmuk, yang plural, yang bineka. Ada penduduk kota Yathrib beragama Islam, pendatang, migran atau muhajirin, yang dalam Al-Quran diberi sifat atau digambarkan lil fuqara il muhajirin alladzina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaguna fadlan min Allahi wa ridwana wa yansurnallaha wa rasulah. Mereka pindah dari tempat kelahirannya, ditinggalkan semua jabatan, hartanya, kedudukannya demi membela agama Islam, pindah ke kota Yathrib sampai menjadi miskin. Seperti saya dari Cirebon pindah ke Jakarta, itu namanya muhajirin namanya. Tapi kalau saya kebalik dan jadi miskin, malah tambah lumayan, malah setelah pindah ke Jakarta. Tadinya di Cirebon miskin, pindah ke Jakarta lumayan lah. Kalau ini tidak, muhajirin enggak, tadinya kaya, tinggal hartanya, pindah ke kota Yathrib demi memperjuangkan kebenaran agama Islam. Ada lagi penduduk kota Yathrib pribumi, 2 suku, Aus dan Khazraj, beragama Islam, 2 suku. Ada lagi penduduk kota Yathrib 3 suku non muslim, beragama anggur. Yang ketiga Bani Nadir, kebanyakan pekerja atau pegawai. 3 suku ini Bani Israel, pelarian dari gurun Sinai. Jadi Nabi Musa dan Harun dan Nabi Yusha dikejar oleh Fir'aun Ramses dari Mesir, nyebrang Red Sea, Laut Merah, sampailah di gurun Sinai. 40 tahun Nabi Musa wafat, Nabi Harun wafat, Nabi Yusha wafat. Bani Israel bercerai-berai di perantauan. Nah, ada yang ke Eropa, ada yang ke Afrika. Ada yang 3 suku larinya ke kota Yathrib, yang kemudian keturunannya jumpa dengan Nabi Muhammad. Jadi kalau di Quran itu, ini ustadz-ustadz, dosen-dosen, kalau di Quran kita baca ya Bani Israil adzkuru ni'mati allati an'amtu alaikum, itu Bani Israel yang ada di Madinah, bukan misalnya ada di Amerika, bukan. Dosen tafsir orang pada paham. Jadi yang 3 suku itu Bani Quraidah, Bani Qainuqa, Bani Nadir. Israel Yahudi tidak mampu kembali ke tanah leluhur Palestina kecuali tahun 45 hadiah dari sekutu atas kesepakatan Balfour, baru bisa kembali ke Palestina. Tanpa dibantu oleh sekutu tidak mungkin mereka bisa kembali ke Palestina sejak Nabi Musa wafat dulu. Dah, ringkas cerita, Nabi Muhammad setelah melihat masyarakat kota Yathrib plural, majmuk, maka setelah rapat sini, lobby sana, lobby sini, memutuskan begini. Bismillahirrahmanirrahim. Hadza kitabu Muhammad. Al-muslimuna min Quraisy wal muslimuna min Yathrib wal yahud wa man tabi'ahum wa lahiqa bihim wa jahada ma'ahum innahum ummatun wahidatun min dunin nas.
Ini adalah keputusan Muhammad. Hadza kitabu Muhammad. Ini ketetapan Muhammad. Orang Islam pendatang, orang Islam pribumi dan non muslim, asalkan satu garis besar perjuangannya, satu visi misinya lah kalau bahasa sekarang, satu visi misinya, sesungguhnya mereka itu satu umat. Jadi Nabi Muhammad 15 abad yang lalu telah sukses berhasil membangun sebuah konstitusi modern. Nabi Muhammad tidak pernah mengatakan, memproklamirkan negara Islam, tidak sama sekali. Dalam Piagam Madinah 2 halaman di dalam kitab As-Sirah An-Nabawiyah tulisan Imam Abdul Malik Al-Ansari, Ibn Hisham Al-Ansari, 2 halaman, tidak ada satu kali pun kata Islam dalam Piagam Madinah itu. Tidak ada kata Islam, tidak ada ayat Quran di situ. Jadi apa? Jadi Nabi Muhammad tidak pernah memproklamirkan sebuah negara yang berdasarkan konstitusi agama, tidak. Dan Nabi Muhammad tidak memproklamirkan sebuah negara yang konstitusinya etnik, suku, tidak. Bukan negara Islam, bukan negara Arab. Negara apa namanya? Madinah. Dari kata apa itu Madinah? Tamaddun, madaniyah, civility. Artinya apa? Negara yang semua penduduknya lintas agama, lintas suku, lintas partai politik. Kalau sekarang barangkali lintas partai politik. Yang benar dilindungi, yang salah dihukum. Di mata hukum sama, hak wajibannya sama. Itu artinya tamaddun, artinya Mutamaddin, Madinah. Bukan negara Islam yang didirikan oleh Nabi Muhammad, bukan negara Arab, negara Madinah namanya. Suatu ketika ini dibuktikan benar nggak Nabi Muhammad ini konstitusinya adalah tamaddun, diuji oleh Tuhan, coba diuji. Suatu ketika ada sahabat Nabi membunuh orang Yahudi, bertengkar di pasar, berebut ya lapak kaki 5 lah, udah gitu kira-kira gitu, atau lahan parkir sudah. Orang Islam itu membunuh orang Yahudi. Nabi marah besar dengan mengatakan, man qatala dhimmiyan fa ana khasmuh wa man kuntu khasmahu falam yashumma raihatal jannah. Barang siapa membunuh non muslim berhadapan dengan saya, barang siapa berhadapan dengan saya tidak akan mencium bau sorga, tidak akan selamat dunia akhirat. Itu segini besarnya, segini luar biasa Nabi Muhammad memberikan proteksi kepada penduduk yang berbeda agama, non muslim. Suatu ketika ada malingnya perempuan, dimasukkan sel oleh Usamah bin Zaid bin Harithah. Pagi-pagi lapor, Rasulullah ada maling perempuan, saya masukin ke sel. Ternyata malingnya itu Rasulullah anaknya tokoh sahabat Utsman bin Maz'un, tokoh sahabat ini. Jadi gimana? Dilepas saja ya, menjaga nama baiknya. Nabi marah besar, wallahi ya Usamah lau saraqat Fatimatu binti laqata'tu yadaha. Demi Allah Usamah, seandainya maling itu anak kandung saya Fatimah, bawa sini, saya yang akan motong tangannya. Tidak pandang bulu. Itu Nabi Muhammad menegakkan hukum tidak pandang bulu. Mudah-mudahan ucapan ini, ungkapan ini yang tegas ini diucapkan oleh Kapolri, Jaksa Agung, Ketua Mahkamah Agung. Mudah-mudahan. Terakhir, Piagam Madinah ditutup dengan kata-kata apa? Ini khotib Jumat semua hafal ini, tapi artinya nggak ngerti itu. Maklum khutbahnya dapat nyontek dari kalender. Jadi bukan Rawahul Bukhari, Rawahu kalender. Malah biasa tukar-tukaran kok. Kemarin kamu minggu kemarin khutbah di mana? Di Jakarta Timur. Oh ya, saya di Jakarta Barat. Sini kemarin tagnya gimana? Ini tukar tag. Itu di Jakarta, tapi kalau di Malang ya enggak, kalau di Pasuruan ya enggak. Kemudian kalau satu sama lain ketemu, kemarin khutbahnya di mana? Ceramahnya di mana? Di Jakarta Utara. Gimana? Doif, itu artinya amplopnya tipis. Doif. Nah, kalau besok di mana? Di Jakarta Selatan. Itu soheh, itu amplopnya tebal itu. Tapi kalau amplop tipis yang ngelungke, yang menyampaikan itu perempuan cantik, soheh li ghairi namanya.
ada ungkapan Nabi Muhammad yang selalu dibacakan oleh khotib Jumat, wala udwana illa 'alal zalimin. Tidak boleh ada permusuhan kecuali kepada yang melanggar hukum. Tidak boleh ada permusuhan karena beda agama. Musuh saya ini Kristen, gak boleh. Musuh saya ini Katolik, gak boleh. Atau suku, musuh saya ini Madura ini, gak boleh. Musuh saya ini Cina ini, gak boleh. Yang boleh cuma satu. Mari kita jadikan musuh bersama siapa saja yang melanggar hukum. Pejabat yang korupsi, musuh kita bersama. Teroris, musuh kita bersama. Bos narkoba, musuh kita bersama. Agen prostitusi online, musuh kita bersama. Apalagi pelaku-pelaku kriminal, musuh kita bersama. Muslim atau non muslim, muslim atau non muslim, teroris muslim atau non muslim, pejabat korupsi muslim atau non muslim, pengedar narkoba muslim atau non muslim, bos apa tadi esek-esek muslim atau non muslim, mari kita jadikan musuh bersama. Tidak boleh permusuhan karena beda agama atau karena beda suku. Allah berfirman sangat tegas sekali, malah nyuwun sewu Pak Pendeta, Pak Romo, lebih tegas daripada Bible loh. Walau syaa rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'a afa anta tukrihun nasa hatta yakunu mu'minin. Itu surat Yunus ayat 99. Seandainya Tuhan mau menghendaki, niscaya la amana man fil ardi kulluhum jami'a, semua umat manusia di muka bumi Islam semua. Kalau Tuhan menghendaki. Tuhan tidak menghendaki di muka bumi ini satu agama, Islam semua, tidak. Kristen semua, tidak. Hindu semua, tidak. Biarkan beragam. Afa anta tukrihun nas, apa kamu Muhammad akan menggunakan kekerasan supaya mereka itu Islam semua? Tidak boleh Muhammad. Afa anta tukrihun nas hatta yakunu mu'minin. Apa kamu akan menggunakan intimidasi, kekerasan, teror agar semua orang itu masuk Islam? Gak boleh Muhammad. Ini Quran tegas sekali, jelas sekali. Dan ini Quran 15 abad yang lalu sampai sekarang. Bahkan suatu ketika Nabi Muhammad, tapi jangan ditiru oleh pejabat sekarang, ini cerita dulu ini. Nabi Muhammad tradisi dulu, pejabat itu kalau memberi hadiah itu budak perempuan cantik dulu, tapi kalau sekarang nggak boleh. Kalau sekarang gratifikasi perempuan nanti. Nabi Muhammad dapat hadiah dari gubernur Mesir, namanya Muqawqis, ortodok, agamanya ortodok. Ngirim hadiah pada Nabi Muhammad satu perempuan cantik namanya Maria. Dulu boleh, dulu sekarang nggak boleh dulu. Satu lagi namanya Shirin, hanya yang cantik Maria diambil oleh Nabi Muhammad, Shirin kurang cantik diambil oleh Hasan bin Thabit. Gitu. Rupanya agak seperti anak Pasuruan lah, nggak begitu cantik rupanya. Jadi diambil oleh Hasan bin Thabit. Yang Maria cantik diambil Nabi Muhammad. Dan satu kuda, satu Bigol, satu BMW atau Alphard, yang satunya lagi Avanza, itulah. Begitu terima hadiah itu, apa kata Nabi Muhammad kepada Sayyidina Umar? Umar, nanti suatu ketika Islam akan sampai ke Mesir, biadik, berkat perjuanganmu Umar, nanti akan sampai ke Mesir Islam atas perjuanganmu Umar. Kalau iya nanti Islam sampai ke sana, titip keluarganya Maria jangan kamu ganggu. Artinya apa? Pesan Nabi Muhammad, Umar, ortodok Koptik jangan kamu ganggu. Berilah kebebasan mereka beragama sesuai dengan agamanya mereka. Itu pesan Nabi Muhammad kepada Sayyidina Umar. Nanti Islam akan sampai ke Mesir berkat perjuanganmu Umar. Kalau iya nanti Islam sampai ke Mesir, Umar, keluarganya Maria jangan kamu ganggu. Sampai sekarang Pak, sampai sekarang pusat ortodok Koptik masih aman di Alexandria. Suatu ketika Umar berkunjung ke Palestina.
karena Sefrenus, yaitu gubernur Palestina, tidak mau menyerahkan kunci kota Palestina kalau tidak khalifah datang ke sini sendiri. Umar berangkat dari Madinah, Khalifah Umar berangkat dari Madinah dengan satu pembantu, satu orang, nggak ada pengawalan sampai satu regu, nggak ada, cuma satu orang naik onta, satu orang tuh. Sekarang bupati aja ngawal berapa itu? Bupati toh itu yang ngawal berapa? Kalau ini enggak, cuma satu orang. Nah, begitu Sayyidina Umar masuk ke kota Elia, nah dulu namanya kota Elia, bukan Al-Quds, namanya Elia. Yang memberi nama kota Elia Kaisar Hadrianus. Kalau sekarang namanya Al-Quds. Masuk ke sana menerima kunci dari Sefrenus. Kemudian Sayyidina Umar jalan-jalan, ekspedisi lah, apa lihat-lihat lah. Begitu ada gereja, masuk, lihat-lihat gereja di dalamnya. Azan asar. Umar segera minta keluar, kata Sefrenus, sholatnya di sini saja, ada sajadah kok, kira-kira ada sajadah kok. Enggak, saya sholat di luar saja, di luar gereja. Kenapa? Bukan karena apa-apa loh, bukan karena menghina, bukan, malah karena apa? Saya khawatir nanti umat Islam yang akan datang akan merebut gereja ini dengan dalih bekas salatnya Umar. Coba sama segitu, Umar sholatnya di luar gereja itu. Wah, kalau cerita gini banyak banget bukti-bukti seperti ini, contoh-contoh seperti ini banyak sekali. Hadirin yang saya hormati, oleh karena itu Islam laisal Islam aqidatan wa syari'atan faqat. Bukan, Islam itu bukan hanya akidah dan syariah. Islam dinul ilmi wa thaqafah, dinul adabi wal hadarah, dinut tamaddun wal insaniyah. Islam agama ilmu pengetahuan, Islam agama peradaban, budaya dan kemanusiaan. Ringkas cerita, Nabi Muhammad di kota Madinah tahun ke-8 bisa menguasai kota Mekah. Tahun ke-8 Muhammad Rasulullah bersama rombongan kurang lebih 15.000 sahabat masuk kota Mekah di bulan Ramadan tahun 8 Hijriah dengan penuh kemenangan. Begitu masuk kota Mekah, ada beberapa sahabat mengucapkan yel-yel begini, al-yaum yaumul malhamah, hari ini hari kesempatan balas dendam. Yang dulu menempeleng kita tempeleng lagi, yang dulu nginjak-injak kita injak-injak lagi, yang dulu mengusir kita usir lagi, yang dulu membunuh kita bunuh lagi. Nabi dengar, apa itu? Itu jangan seperti itu. Kata Nabi, al-yaum yaumul marhamah, tidak ada balas dendam, tidak ada permusuhan. Hari ini hari menyambung kembali silaturahim. Semua penduduk kota Mekah saya maafkan semua. Ada yang tidak percaya. Nabi mengatakan, barang siapa berlindung di Masjidil Haram aman. Barang siapa berlindung di rumahnya tokoh Mekah Abu Sufyan bin Harb aman. Barang siapa menyembunyikan dirinya, sembunyi di dalam rumahnya, tidak melawan, aman. Saya maafkan semua, tidak ada balas dendam. Ada yang tidak percaya, 16 orang, antara lain Ikrimah bin Abi Jahal, anaknya Abu Jahal, nggak percaya kalau Nabi Muhammad itu memaafkan, lari dengan 16 orang. Nabi Muhammad segera nyuruh sahabat, jemput itu 16 orang, jangan takut, saya maafkan semuanya. Akhirnya kembali itu 16 orang. Dah turunlah ayat Quran, fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lang faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Muhammad, karena perangaimu yang santun, karena akhlakmu yang mulia, mereka berbondong-bondong masuk Islam. Orang Mekah semua masuk Islam dengan mengatakan bi abi wa ummi antal karim ibnil karim ibnil karim. Demi ayah ibuku, demi ayahku dan ibuku, engkau Muhammad orang mulia, putra dari seorang ayah yang mulia, cucu dari seorang kakek yang mulia. Semua masuk Islam karena Nabi Muhammad ramah, santun, pendekatannya budaya, akhlakul karimah, persis seperti yang dilakukan oleh para wali, para ulama, terutama Nahdlatul Ulama.
ulama terutama. Ya kalau yang keras ya Bu, ya ada NU yang keras ya ada 1-2 lah, 2 ya 15-20 orang lah udah keras. Ya, fa'fu anhum, maafkan mereka Muhammad. Penduduk kota Mekah yang dulu memusuhi kamu, maafkan. Bukan hanya maafkan, wastaghfir lahum, mintakan ampun kepada Tuhan untuk mereka Muhammad. Bukan hanya itu, yang ketiga, wasyawirhum fil amr. Sekarang mereka sudah menganggap engkau pemimpin, sudah merasa mengakui engkau pemimpin. Ajaklah mereka bermusyawarah, tukar pikir. Jadi kalau ada bupati sudah menang, yang kemarin oposisi lawan harus diajak berunding kembali, gitu loh. Seperti Pak Jokowi juga biasa ketemu dengan Pak Prabowo kan, itu udah selesai masalah kemarin waktu bersaing, selesai sudah. Setelah menang, yang menang ini harus memanggil yang kemarin rivalnya untuk wasyawirhum fil amr, berbincang-bincang masa depan supaya lebih baik lagi. Nabi mengajak musyawarah orang-orang yang sekarang sudah Islam, yang kemarin memusuhinya. Wasyawirhum fil amr. Dah, selesai dari situ, Mekah Islam semua berangkat menuju kota Hunain. Hunain belum Islam, berangkatlah rombongan. Wah, 15.000 dari Madinah plus orang Mekah yang baru masuk Islam, ratusan ribu itu, puluhan ribu itu, ratusan ribu bahkan 100.000 lebih. Sombong, di tengah jalan sombong, kami mayoritas pasti menang. Waduh, seperti NU kan, kami 80 juta pasti menang. Kalau menyalurkan presiden pasti menang, kami 80 juta. Umat Islam ketika itu sombong. Begitu berangkat ke kota Hunain, sombong. Di tengah jalan dijebak oleh musuh, lari semua terbirit-birit, kecuali Rasulullah dan beberapa sahabat senior yang tidak lari. Al-Quran mengabadikan, wa yauma hunainin idh a'jabatkum kathratukum falam tughni ankum syai'a wa dhaqat 'alaikumul ardu bima rahubat thumma wallaitum mudbirin. Ketika di Hunain kamu sombong karena membanggakan jumlah yang mayoritas. Jumlah mayoritas itu kalau tidak berkualitas tidak ada gunanya. Kalau tidak berkualitas, summa walaitum mudbirin, kamu ketika dijebak musuh lari terbirit-birit ketakutan. Akhirnya Nabi Muhammad panggil-panggil, terkonsolidasi lagi, dan selesai. Hunain masuk Islam. Satu lagi belum Islam, Taif. Taif, ringkas cerita ini, udah Islam semualah. Dapat harta rampasan, ribuan onta, ribuan sapi, ribuan kambing. Dikumpulkan di kota Ja'ronah sambil Nabi mengambil miqat ihram umroh. Nah, di situ dibagi-bagi hasil rampasan perang tadi. Membagi-baginya aneh, gak seperti biasanya. Yang senior tidak dikasih. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Sa'ad, Sa'id, Tolha, nggak dikasih satu ekor pun. Yang mu'alaf, yang baru masuk Islam, walaupun konglomerat, 100 onta, 100 sapi, 100 kambing, yang walaupun konglomerat, mu'alaf. Akhirnya ada yang protes, namanya Dzil Khuwaisir. Orangnya tinggi kurus, kepalanya botak, tidak ada rambutnya, jenggotnya panjang, gamisnya setengah kaki, jidatnya hitam. Udah, persis lah udah. Maju ke depan sambil mengatakan, "I'dil ya Muhammad." Bagi-bagi yang adil dong, yang becus bagi-bagi, jangan semaumu sendiri. Nabi jawab, "Waihak, cilakalah kamu. Yang saya kerjakan ini perintah Allah, bukan kemauan saya." Orang ini pergi, Nabi bersabda, ini informasi dini A1, ini kalau intel itu bahasa gitu. Saya khruju min di hadzal rajul qaumun yatluna al-Qur'an wa la yujawizu halaqimahum hum syarrul khalqi wal khaliqah lastu minhum wa laysu minna. Saudara-saudara, kata Nabi Muhammad, para sahabat, lihat, nanti akan muncul dari umatku, umat Islam, orang seperti ini nih. Apa? Mereka hafal Quran tapi tidak paham, tidak melewati tenggorokannya. Mereka syarrul khalqi wal khaliqah, sejelek-jeleknya manusia, bahkan lebih jelek daripada bahaim binatang. Lastu minhum, saya tidak mengakui mereka, mereka bukan golongan saya. Prediksi Nabi Muhammad ini bukti
tahun 40 Hijriah, dunia Islam digemparkan dengan kejadian yang luar biasa. Apa itu? Khalifah Amirul Mukminin Sayyidina Ali bin Abi Thalib dibunuh ketika sedang akan keluar jam 4:30 lah, jam 4 lah, akan ngimami sholat subuh. Nah, sebenarnya malam itu, pagi itu yang akan dibunuh 3 orang. Sayyidina Ali Khalifah, Gubernur Muawiyah Syam, Gubernur Mesir Amr bin As. Tapi yang 2 gubernur ini tidak keluar, tidak ngimami, apa subuhnya kesiangan lah kira-kira itu. Itu selamat gak terbunuh. Yang keluar jam 4 itu terbunuh. Jadi hati-hati kalau sholat subuh loh ya. Yang sholat subuh itu yang terbunuh itu nanti. Sayyidina Ali keluar, ditusuk dari belakang, wafatlah, syahidlah Sayyidina Ali. Yang membunuh Sayyidina Ali itu bukan orang Kristen, bukan orang Yahudi, tadi Pak Tolha, bukan orang non Muslim, namanya Abdurrahman Muhammad bin Abdul Wahab, pendiri madhab Wahabi itu juga At-Tamimi. Pembunuh Sayyidina Ali At-Tamimi. Jadi kalau ada Arab gendeng di Pasuruan, Tamimi nggak heran lah. Sayyidina Ali terbunuh. Yang bunuh orang Islam, namanya Abdurrahman bin Muljam. Orangnya seperti apa itu? Pakai celana jin, gambar tato? Tidak. Pakai rambutnya panjang, pakai apa? Kalung, pakai apa ini? Nang telinga ini. Gelang besar? Tidak. Yang membunuh Sayyidina Ali ini Shaimun nahar, qaimul lail, hafizul Quran. Setiap hari puasa, setiap malam tahajud sampai jidatnya hitam, dengkulnya kapalan, dan hafal Quran. Kenapa dia membunuh Ali? Karena Ali kafir. Kenapa kafir? Karena tidak menjalankan hukum Al-Quran. Dia menjalankan hukum hasil musyawarah. Seperti kita DPR, MPR, musyawarah kan? Tidak, berarti tidak menjalankan hukum Islam, hukum Quran. Sayyidina Ali menggunakan hukum hasil musyawarah Dumatul Jandal. Wah, ceritanya panjang nih pokoknya lah. Pokoknya seperti kita DPR gitulah. Itu kafir karena tidak menggunakan hukum Islam. Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Barang siapa tidak menjalankan hukum Allah, kafir. Kalau kafir harus dibunuh. Nah, ini radikalisme dalam sejarah Islam pertama ini. Sampai sekarang orang-orang yang seperti itu muncul kembali di zaman modern ini, dimulai dengan kedatangannya aliran-aliran Wahabi yang membuka yayasan, membuka pesantren di Indonesia dengan sangat bebas di era reformasi ini. Yayasan-yayasan ini bukan mengajarkan teroris, padahal bukan mengajarkan teror, tidak mentolerir tindakan teror, tapi ajarannya ekstrim. Hanya mereka yang benar, yang lainnya salah semua. Orang NU itu ahli bid'ah, fasik, musyrik, malah kafir. Kalau gitu kan muridnya nanti, kalau gitu orang NU boleh dibunuh dong, kan gitu kan? Orang NU kan salah semua ini, ziarah kubur, maulid nabi, tawassul, manakib, musyrik. Kalau gitu oleh orang NU halal darahnya semua ini. Pantas orang NU dibunuh semuanya ini. Kira-kira gitu kan. Tinggal berani apa tidak, sempat apa tidak, tega apa tidak, kan gitu. Mereka semua terlatih dengan sistem pendidikan yang luar biasa. Hadirin yang saya hormati, ketambahan sekarang ada ISIS. ISIS itu yang mendirikan namanya Ibrahim ibn Awad ibn Ibrahim al-Badri, ngakunya namanya Abu Bakar al-Baghdadi. Setelah Usama bin Laden terbunuh, Al-Qaeda redup, muncullah petualang ini yang baru namanya Abu Bakar al-Baghdadi. Dilalah menang dalam merebut kota Mosul, kota Ramadi, dan lain-lain kota di Irak. Di situ tempatnya kilang minyak, di situ tempatnya sumber kekayaan. Minyak dikuasain, bank dirampok, uangnya triliunan, sampai bisa membeli senjata yang canggih-canggih. Kemudian merembet ke Suriah, juga menguasai sumber minyak juga. Sekarang ISIS masih menjadi problem dunia internasional. Wallahi, yang dilakukan oleh ISIS bertentangan dengan Islam, bukan ajaran Islam. Demi Allah, bukan ajaran Islam. Suku Yazidi dibunuh semua, Rana Wedo gede cilik tuan nom. Suku Kurdi itu Sunni semua, madhabnya Syafi'i semua. Suku Kurdi, Tarakotnya Naqsyabandiyah semua dibunuhin dengan dibakar hidup-hidup. Pilot Jordan disetrum dibunuhnya. Orang Jepang 2 orang disembelih, kayaknya beli ayam itu.
setelah mati ditendang dengan kaki, dimasukin ke lubang. Dan sekarang pun baru saja diketemukan 400 jenazah di kuburan massal tentara-tentara Irak yang kalah perang dengan ISIS. Entah sampai kapan ini. Alhamdulillah di Indonesia aman. Kenapa? Berkat ada Nahdlatul Ulama. Tenanan nih, tenan nih. Kenapa? Kiai Hasyim Asy'ari jauh sebelum tenan nih, dikira saya ngomong kosong apa? Kiai Hasyim Asy'ari pendiri NU jauh sebelum ada negara Republik Indonesia, jauh sebelum dideklarasikannya NU tahun 26, Kiai Hasyim Asy'ari sudah punya visi misi pandangan ke depan apa? Islam harus diperkuat dengan nasionalis. Islam kalau hanya Islam saja belum tentu bisa menyatukan umat. Harus diperkuat dengan ruhul wataniyah, semangat nasionalis. Nasionalis harus diberi ruh, spirit dengan Islam. Nasionalis saja kering, liberal, abangan, garingan nanti kalau nggak diberi nilai-nilai Islam. Maka dua ini harus disinergikan. Betul, sekarang baru kita rasakan apa yang Kiai Hasyim Asy'ari dulu semangat, ya, cita-cita Hasyim Asy'ari itu. Islam belum tentu bisa menyatukan umat kalau tidak ada semangat nasionalis. Contoh Afghanistan, 100% penduduknya Muslim, 99% madhabnya Hanafi, Sunni, tarekatnya Naqsyabandiyah, perang terus. Kenapa? Tidak punya semangat, komitmen ingin menyelamatkan keutuhan negerinya. Somali, Afrika Timur, 100% Muslim, penduduk madhabnya kalau nggak Maliki, Syafi'i, tarekatnya Syadziliyah atau Samaniyah. Perang terus sampai berantakan negara Somali. Bodolan marinirnya menjadi perampok, penyamun di tengah laut. Itu bodolan marinir negara Somali itu. Apa itu? Kenapa sama Islam kok perang? Karena tidak punya semangat, komitmen ingin menyelamatkan tanah airnya. Irak tiap hari bom meledak, sesama Irak saling membunuh. Sudah 800.000 nyawa menghilang di Irak dihitung semenjak Saddam Hussein dieksekusi tahun 2006 sampai sekarang sudah 800.000 orang mati. Islam semua, Irak semua. Di Suriah sudah 4 tahun konflik, 200.000 lebih sudah Muslim semua, Arab semua. Padahal ulamanya alim-alim. Syekh Wahbaz Zuhaili masih hidup orangnya, di Damaskus itu karangan tafsirnya 17 jilid, karangan fikihnya 8 jilid dan lain-lain, tapi nggak bisa berbuat apa-apa. Di Indonesia Rois Syuriah MWC, ya bukan Pasuruan sih, MWC yang lain lah, kalau doa kebalik-balik, azillatan alal mukminin a'izzatan alal kafirin, gitu ya, pendengarnya itu amin, ya Allah. Ya. Ada lagi yang doa lagi, ya Ghani ya Hamid ya Mubdi ya Mu'id ya Rahim ya Dud aghnina biharamikan halalik. Wes itu Roy Syuriah Cirebon, MWC Cirebon. Tapi segitu Roy Syuriahnya kualitasnya rendah, masih didengar oleh warga NU. Kalau kata kiainya, jangan, mereka akan berhenti semua. Stop, jangan bertengkar, akan berhenti semua. Contoh di Sampang, NU dan Syiah konflik. Berapa orang Syiah korbannya itu? Rumahnya saja 60 yang dibakar. Tapi hanya di situ saja, nggak merembet ke kecamatan lain. Apa itu kecamatan apa namanya? Kecamatan apa namanya? Di Sampang tuh. Nggak sampai ke kecamatan lain dan cepat bisa diatasi. Di Puger di Jember, NU dan Syiah konflik. Kali ini yang mati orang NU, rupanya lupa nggak pakai batu akik yang anti bacok rupanya. Yang mati poli setelah terbunuhnya Presiden Muammar Gaddafi. Walhasil sudah saatnya sekarang Islam Nusantara adalah qiblatul muslimin thaqafiyan wa hadariyan. Kiblatnya orang Islam, bukan kiblat sholat loh, bukan salah paham, bukan kiblat sholat. Awas jangan salah, nanti menjadi kampanye hitam untuk saya nanti. Bukan kiblat sholat, kiblat peradaban, kiblat budaya, kiblat akhlakul karimah umat Islam Indonesia. Umat Indonesianya Nahdlatul Ulama.
Walhasil kesimpulannya, mari kita pertahankan Islam Nusantara, Islam ramah, Islam santun, Islam dinul hidayah warahmah, bukan dinut tasyaddud wal irhab. Islam membawa petunjuk, Islam membawa rahmat, Islam membawa perdamaian. Itulah Islamnya Wali Songo, Islamnya Nahdlatul Ulama. Mari kita teruskan prinsip ini dengan lahirnya pasca sarjana Yudarta. Ini akan mencetak kader-kader yang akan mempertahankan Islam Nusantara. Mudah-mudahan Yudarta selalu mendapatkan kekuatan dari Allah, taufik lahir batin, terutama kiainya Kiai Soleh. Mudah-mudahan tawil al-umr, panjang umur, fi sihatin daimah, sehat walafiat, karena masih kita butuhkan untuk kelanjutan perjuangan Nahdlatul Ulama di daerah Pasuruan dan sekitarnya.